Oke guys, balik lagi bersama gue Satria. Semoga kabar kalian tetap ceria dan tetap dilancarkan dalam segala aktivitasnya, kesehatannya, rezekinya, dan sebagainya. Seperti biasa, siapkan kopi kalian, bakar rokok kalian, dan lupakan masalah kalian karena kita akan membahas sebuah film yang berjudul Oke lah, daripada banyak bacot di awal sampai bangsat dikatain gelo sama tetangga, mending kita langsung lanjut aja ke alur cerita filmnya. Enjoy movie. Film akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Clary yang bekerja di sebuah salon yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kebetulan malam ini dia kedatangan pelanggan baru yang bernama Sarah. Dengan bahasa yang begitu ramah, Clary berusaha untuk apet dengan pelanggan barunya ini. Drink, water, wine. Oh. Lantas untuk membuat obrolan lebih nyaman dan rileks, Clary menawari Sarah segelas minuman. Tak terasa obrolan keduanya pun makin kemana karep. Diketahui Sarah adalah seorang desain grafis yang saat ini merantau di kota tersebut. Sarah mempunyai suami dan satu orang anak. Namun saat ini hubungannya dengan suami agak renggang. Di titik tersebut, Clary berusaha menjadi pendengar yang baik sambil melakukan pekerjaannya dengan profesional. Sure, that's not true. Hingga tak terasa waktu pun sudah begitu malam dan salon tersebut sudah sepi pengunjung. Tak lama kemudian Sarah akhirnya harus pingsan akibat obat bius yang Clary campurkan di minumannya. Dalam keadaan Sarah yang tak sadarkan diri, Clary bergegas menyiapkan alat-alat khusus yang ia sembunyikan di tempat tersebut. Tak menunggu waktu lama, Sarah harus dieksekusi saat itu juga dengan dikuliti di bagian dahi. Yang lebih mengerikan, Clary mengambil kulit kepala dan rambut Sarah. Sebenarnya untuk apa Clary melakukan hal tersebut? Mengapa dan kenapa? Santuy ya guys, karena film baru dimulai. Singkat waktu, Clary pun sudah tiba di rumahnya, yang dimana Clary hanya tinggal seorang diri. Dia hanya memiliki satu ekor anjing peliharaan. Namun rupanya Clary juga memiliki ruangan rahasia yang berada di sebelah rumahnya, yang dimana ruangan tersebut ia jadikan tempat penyimpanan rambut-rambut para korbannya. Di tempat itu juga Clary selalu mencoba memakai rambut-rambut dari korbannya. Dan rupanya Clary selalu menginginkan sesuatu yang tidak ia miliki dan selalu ingin menjadi orang lain. Singkatnya, tidak mencintai dirinya sendiri. Dan hal tersebut rupanya obat khusus bagi Clary untuk selalu ceria dalam menjalani kehidupannya. Gue jadi ngeri anjing. Singkat waktu, film langsung bergeser kepada Clary dan seorang wanita cantik yang bernama Olivia. Diketahui Olivia ini adalah pelanggan setia Clary yang sebentar lagi akan melakukan resepsi pernikahan. I'm gonna take a shower. I might be gone by the time you get done. Tak lama kemudian, sebelum OTW bekerja, Clary menyempatkan diri untuk mampir ke kedai kopi yang biasa ia kunjungi sebelum OTW kerja. Meskipun di hari itu, seorang barista yang bernama Dawn cukup heran dengan gelagat Clary yang tidak seperti hari biasanya. Terlebih Dawn mengetahui bahwa Clary tipe orang yang ceria dan selalu bersemangat. Claire? See ya. Singkat waktu,
Di setiap pagi, Olivia selalu rutin meminta kepada Clary untuk menjadi penata rambutnya. Terlebih hari pernikahannya sudahlah dekat. Namun nampaknya Clary tidak tertarik dengan tawaran dari Olivia dan meminta waktu kepada Olivia untuk dia berpikir terlebih dahulu. Namun Olivia tetap kekeh untuk menunggu jawaban dari Clary. Padahal hari pernikahannya sudahlah mepet. Karena Olivia berpikir meskipun banyak penata rambut lainnya, tapi tidak ada yang sejago Clary. Dan Olivia sangat percaya kepada Clary. What the fuck? Sampai pada akhirnya Clary setuju dengan tawaran Olivia. Dan pada hari berikutnya Clary kembali terlihat lebih ceria dan bersemangat. You? Hi, Don. The usual. Yang tak lama kemudian Olivia pun akhirnya menyempatkan diri untuk menemui Clary dan mendapatkan mode rambut yang ia inginkan. Yeah? It's the first one I tried on. Sambil curcor kemana karep, mereka pun makin akrab. Pada akhirnya, Olivia menyuruh Clary untuk datang ke rumahnya guna menjalani silaturahmi yang lebih mendalam. It's not that I don't like to do weddings, but Singkat waktu, Clary pun akhirnya berkunjung ke rumah Olivia. Ia disambut baik oleh Olivia. Sambil curhat-curhatan, Olivia memuji Clary atas skillnya dalam menata rambut. Di sini juga terkuak fakta yang dimana rupanya Clary sudah ditinggal mati oleh ayahnya sejak bayi. Dan ibunya juga meninggal pada saat Clary berusia 17 tahun. Di tengah suasana obrolan mendalam, kemudian datanglah calon suami Olivia ke tempat tersebut. Hey, babes. Dirasa akan mengganggu, Clary pun akhirnya memutuskan untuk pamit pulang. Thanks for having me. No, thanks needed. Sesampainya di mobil, Clary harus menangis histeris karena harus kembali mengingat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Oh my God! Sampai pada akhirnya, Clary memutuskan untuk kembali melakukan aksi gilanya. Ia pun memantau Dawn yang saat itu akan tutup dan berencana untuk pulang istirahat pada malam itu. Namun karena Dawn tidak enak dengan Clary, Dawn pun akhirnya memutuskan untuk melayani Clary terlebih dahulu. Tanpa Dawn sadari, Clary berusaha menaburkan obat bius pada minumannya. Guess there's always grad school. Yang tak lama, Clary mencoba memantau Dawn dari kejauhan. Kemudian Dawn yang akan pulang harus jatuh pingsan dan berhasil digondol oleh Clary. Gelonya tanpa rasa takut dan belas kasihan, Clary pun langsung merencanakan eksekusinya kepada Dawn. Yang karena pada saat eksekusi kebanyakan pelangak-pelongo, sayatan Clary pun harus melenceng ke bagian wajah Dawn, yang membuat Dawn tersadar dari pingsannya. Yang berujung, Dawn harus dirujak habis-habisan oleh Clary di tempat tersebut. Selesai melakukan hal tersebut, Clary berusaha membersihkan TKP guna menghilangkan jejak. Pada saat itu juga, Clary memutuskan untuk pensiun dari aksi gilanya tersebut. Terlebih ia merasa sudah melampaui batas. Sampai-sampai ia juga menutup ruangan rahasianya dengan rapat-rapat. Tak lupa ia juga membuang kunci ruangan tersebut. Semenjak hari itu, Clary menjalani kehidupan dan aktivitasnya seperti kebanyakan orang pada umumnya dan menjalani pekerjaannya secara profesional. Sampai suatu ketika, Clary memutuskan untuk menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh Olivia.
Di tengah perjalanan, Clary juga mengetahui bahwa Dawn sudah dinyatakan hilang. Namun Clary masih bersikap biasa-biasa saja tanpa merasa bersalah. Setibanya di TKP, Clary kembali disambut baik oleh Olivia. Tak lupa Olivia juga turut mengenalkan teman-temannya kepada Clary. Singkat waktu, di tengah meriahnya pesta bercampur abok, Clary memutuskan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, yang dimana secara tidak sengaja Clary mendengar obrolan dari kedua teman Olivia. Kedua wanita tersebut menganggap Clary sebagai orang yang aneh, seram, dan mempunyai tatapan yang misterius. Mendengar obrolan tersebut, akhirnya Clary memutuskan untuk pulang lebih dulu. Yang lebih anehnya, Clary berusaha mengikuti salah satu teman Olivia sampai ke depan tepat kediaman si wanita itu, yang dimana rupanya Clary kembali berencana untuk melakukan aksi gilanya. Secara diam-diam, Clary menyusup ke ruangan wanita tersebut. Namun setibanya di TKP, Clary kali ini terlihat agak ragu-ragu untuk menjalankan aksinya. Alhasil dia pun harus pergi dari tempat tersebut secara tergesa-gesa dan nyaris saja ketahuan. Sampai suatu ketika, Clary kembali terlihat murung dan gelisah. Olivia pun tak kunjung memberi kabar. Terlebih, Clary sudah menganggap Olivia sebagai teman baik dan orang yang paling dekat dengan Clary. Bahkan setiap kegiatan yang Olivia lakukan, Clary berusaha memantaunya dari kejauhan. Aneh pokoknya mah. Yang lebih aneh lagi, bahkan Clary rela menunggu Olivia yang akan pulang kerja. Sontak Olivia merasa aneh dan heran dengan sikap Clary yang dirual-nurul. Terlebih Clary mengetahui lokasi kantornya, yang padahal Olivia tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Clary. Sampai suatu ketika kita akan diperlihatkan dengan momen langka yang dimana pada malam hari Clary nekat datang ke rumah Olivia. Clary pun secara diam-diam memasuki rumah Olivia. Ia berusaha memastikan sesibuk apa Olivia dalam menyambut hari jadi pernikahannya. Dan gelonya, Clary juga berusaha mencoba pakaian Olivia, semakin di luar nurul. Hingga tibalah Harsat birahi kepada Clary, yang dimana terjadi adegan yang gak perlu Mimin jelaskan karena kalian pasti udah paham. Dan pas lagi nanggung-nanggungnya, Clary harus dikejutkan oleh seseorang dari lantai bawah yang sedang menuju ke ruangan tersebut, yang membuat Clary panik dan kabur melewati jendela. Pada akhirnya Clary harus amuk-amukan sendiri, terlebih Clary belum mencapai puncak. Yang berujung Clary kembali membongkar ruangan rahasianya. Satu persatu Clary kembali mencoba memakai rambut-rambut dari korbannya. Namun nampaknya Clary tidak merasa puas dengan semua rambut-rambut di ruangan tersebut. Terlebih semuanya sudah pernah Clary coba. Yang pada akhirnya Clary berusaha mengincar korban baru dengan berpura-pura meminjam telepon rumah kepada seorang wanita yang tidak ia kenal, yang berujung wanita tersebut harus terkapar dengan ripuh. Gelonya, Clary terlihat senang dan ketawa ketiwi sendiri sambil memakai rambut korbannya di malam itu. Obsesi parah banget sih ini. Singkat waktu, hari pernikahan Olivia pun sudah tiba, yang dimana Clary kali ini akan menata rambut Olivia. Yang kalau dilihat-lihat, Clary ini tipe orang yang selalu mementingkan penampilannya dan selalu terlihat rapi.
Setibanya di lokasi pernikahan Olivia, Clary disambut secara antusias oleh Charlie beserta keluarga Olivia. Olivia sangat berterima kasih kepada Clary. Terlebih Olivia tidak tahu harus gimana lagi kalau Clary tidak datang. Yang dimana setelah selesai menata rambut Olivia, Clary juga menawarkan diri kepada anak kecil untuk menata rambutnya. Sontak anak kecil itu pun terlihat senang. Yang pada akhirnya Clary dipanggil untuk kembali merapihkan rambut Olivia. Terlebih resepsi akan segera dimulai. Singkat waktu, pihak keluarga beserta para tamu pun sudah tak sabar untuk menyaksikan momen sekali seumur hidup. Pertama-tama para keluarga dipersilahkan terlebih dahulu untuk keluar dari ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, yang dimana Olivia sebagai pengantin perempuan keluar dari ruangan tersebut. Sontak Charlie pun senang dan tidak sabar, terlebih sebentar lagi dia akan hidup bersama dengan wanita pujaannya ini. Yang dimana ketika Charlie membuka penutup wajah Olivia, ternyata itu bukanlah Olivia, melainkan Clary yang memakai rambut Olivia. Gelo sekali. Yang alhasil pihak keluarga dan tamu pun panik dan berhamburan untuk keluar dari ruangan tersebut. Dalam hitungan detik, ruangan tersebut pun sepi seketika. Hanya ada Clary yang cungar-cengir. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah menjadi diri sendiri. Tidak usah menjadi orang lain untuk disukai banyak orang.